Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi ketika penduduk neraka meminta bantuan kepada penduduk surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan neraka jahanam bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepadanya untuk menjadi hukuman bagi mereka atas perbuatan buruk yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya dari siksaan api neraka jahanam dan memerintahkan kepada mereka untuk menjauhinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mensifati mereka dengan beberapa sifatnya dan juga menyebutkan kengeriannya agar mereka takut terhadapnya dan menjauhi segala hal yang dapat menghantarkan mereka kepada api neraka dan menjadi penyebab terjerumusnya mereka ke dalamnya dari perkataan dan perbuatan buruk, serta agar selama mereka di dunia senantiasa berada di atas jalan Allah dan syariatnya yang akan mengantarkan kepada kasih sayang Allah dan surganya. Penduduk neraka yang akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut selama-lamanya serta tidak akan mati adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 39. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika para penduduk surga telah menempati surga dan para penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, kematian akan didatangkan dan ditempatkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu akan disembelih. Setelah itu ada seorang penyeru yang akan menyeru, 'Wahai penduduk surga, tidak akan ada lagi kematian, dan wahai penduduk neraka, tidak akan ada lagi kematian.' Penduduk surga pun bertambah senang dengan kesenangan yang telah mereka rasakan sebelumnya, dan penduduk neraka pun bertambah sedih dengan kesedihan yang telah mereka rasakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik ke dalam neraka jahanam, dan mereka telah memakai baju yang terbuat dari api serta pakaian yang terbuat dari cairan aspal, serta makan dari buah zakum, juga minum dari air panas yang melelehkan muka dan mencabi-cabi usus mereka. Mereka pun mulai menangis dan berteriak, baik laki-laki maupun perempuan, serta mengajukan beberapa permintaan. Apakah permintaan terakhir mereka? Dan apakah permintaan tidak terduga yang mereka ajukan kepada para penghuni surga? Serta bagaimanakah jawaban yang akan mereka dapatkan? Setelah para penghuni neraka merasakan pedihnya siksaan yang akan mereka dapatkan, dan mereka pun mendapati kenyataan bahwa mereka tidak mungkin untuk keluar dari siksaan neraka tersebut, mereka kemudian menyuruh kepada malaikat penjaga neraka, yaitu Malik, agar mereka dimatikan saja, supaya mereka tidak lagi merasakan pedihnya siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Para penduduk neraka memanggil malaikat Malik agar menyampaikan permintaan mereka kepada Allah agar mereka dimatikan. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari malaikat Malik hingga setelah berlalunya masa 1000 tahun. Malaikat Malik baru menjawab permintaan mereka dengan berkata, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka." Sebagaimana yang hal tersebut dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka pun akhirnya mendapati kenyataan bahwa mereka akan tetap berada di neraka selama-lamanya, dan mereka juga tidak akan pernah dimatikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir." Al-Quran Surah Fatir ayat 36. Setelah mereka merasa berputus asa ketika mendengar jawaban malaikat Malik, mereka pun kemudian menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 106-108. Para penduduk neraka merasakan penyesalan yang tidak terkira. Mereka menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang mereka miliki untuk menjadi orang yang beriman ketika mereka berada di dunia. Akhirnya mereka pun kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesempatan kedua untuk dikembalikan ke dunia supaya mereka dapat beriman dan melakukan perbuatan baik. Mereka pun kini bertekad bahwa mereka akan menjadi manusia sebaik mungkin, karena mereka tahu bahwa jika mereka masuk neraka, siksaan yang akan mereka dapatkan tidak akan pernah berakhir dan mereka tidak akan pernah mati. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya setelah para penduduk neraka mengajukan permintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak langsung menjawab permintaan mereka. Allah mendiamkan mereka selama 2 kali umur dunia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab mereka dengan firman-Nya, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Akhirnya mereka pun tidak mengeluarkan sepatah kata lagi untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka hanya bisa menangis dan meratapi penyesalan mereka yang tiada berakhir tersebut. Para penghuni neraka yang selama itu pun mendapatkan siksaan yang tidak ada henti-hentinya. Mereka juga merasakan lapar yang tidak terkira, rasa lapar yang juga menyiksa mereka. Ketika mereka meminta makanan, mereka akan diberikan makanan dari pohon berduri yang tidak dapat menghilangkan rasa lapar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Kelaparan yang mereka rasakan memaksa mereka untuk tetap memakan makanan yang diberikan kepada mereka tersebut. Tetapi makanan tersebut semakin menyiksa mereka karena duri yang ada akan menggoyakkan kerongkongan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ada makanan yang menyumbang di kerongkongan dan azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 13. Mereka pun kemudian teringat bahwa ketika mereka di dunia, jika mereka mendapati makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka, akan meredakannya dengan air minum. Pada penduduk neraka pun kemudian meminta minuman untuk menghilangkan sumbatan di kerongkongan mereka. Tetapi mereka hanya mendapatkan air yang mendidih yang akan melelehkan kulit dan daging mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka meminta pertolongan minuman, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Setelah mereka meminum air tersebut, minuman itu pun menambah pedihnya siksa neraka, karena air yang mendidih itu akan menggoyakkan usus mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Setelah mereka mendapatkan tambahan siksaan dari semua permintaan makanan dan minuman yang mereka dapatkan, mereka pun kemudian mengiba kepada para penjaga neraka agar mereka menyampaikan permintaan mereka kepada Allah untuk meringankan siksaan dari diri mereka barang sehari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Maka penjaga-penjaga Jahannam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Al-Quran Surah Ghafir ayat 49. Jawaban yang mereka dapatkan dari para penjaga neraka pun tidak berbeda. Mereka kemudian sadar bahwa mereka tidak mungkin akan diringankan siksaan mereka, apalagi dikeluarkan dari siksa neraka tersebut. Siksaan bagi para penduduk neraka itu pun semakin menyakitkan. Ketika mereka melihat pada penduduk surga bersenang-senang dengan kenikmatan yang didapatkan di surga, bahkan mereka juga melihat kerabat dan keluarga mereka yang beriman masuk surga dan menikmati segala kenikmatan yang ada di surga. Mereka pun kemudian meminta kepada para penduduk surga untuk memberikan secuil dari makanan dan minuman yang mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Para penghuni neraka menyeru pada penghuni surga, "Tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu." Mereka menjawab, "Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 50. Tertutuplah semua pintu harapan bagi para penghuni neraka untuk meminta bantuan kepada siapapun, bahkan dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka ketika mereka di dunia. Al-Quran telah berkali-kali menjelaskan tentang dosa orang-orang yang kekal di neraka, yang dengannya mereka akhirnya masuk ke dalam api neraka. Beberapa dosa terbesar tersebut antara lain adalah yang pertama, kufur dan perbuatan syirik. Kufur terhadap Allah dan menyekutukannya dengan makhluknya merupakan perbuatan dosa yang paling besar, di mana manusia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang sebesar-besarnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki dan kehidupan serta mengurus semua urusannya di dunia, tetapi dia justru malah menyembah kepada yang lain ataupun tidak mengakui kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 161 sampai 162. Kedua, kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam orang-orang munafik dengan dimasukkannya ke dalam api neraka yang paling dasar dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145. Yang ketiga, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa para penduduk surga bertanya kepada para penduduk neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian." Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 42-47. Yang keempat, mengikuti langkah orang-orang yang tersesat dan berteman dengan orang-orang yang durhaka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikuti para pemimpin yang mengajarkan kekufuran dan mengajak kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala ataupun neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, 'Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul.' Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.' Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 64-67. Yang kelima, kesombongan. Dan hal ini merupakan sifat yang dimiliki oleh mayoritas penduduk neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Neraka dan surga saling berdebat. Neraka berkata, 'Aku dimasuki oleh orang-orang yang keras dan sombong.' Sedangkan surga berkata, 'Aku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan miskin.' Rasulullah SAW juga bersabda, 'Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah dari kesombongan.' Orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena sebab kekufuran ataupun perbuatan syirik yang mereka lakukan akan berada di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang masuk neraka karena perbuatan dosa yang dilakukan sementara dia masih memiliki keimanan dan tauhid dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan siksa neraka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari neraka dan sebab-sebab yang menjadikan pelakunya masuk ke dalamnya. Dan demikianlah video ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.